So angelless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding all. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom, senang sekali malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam ibadah di PDPK ya. Oke, malam hari ini kita ada dalam tema pembinaan ya, pembinaan LPPI. Dan untuk malam ini tema kita adalah mendalami firman Allah. Materinya sudah belum? On the way ya. Oke, tapi terbaca ya? Di rumah terbaca? Apakah materi di rumah terbaca ya? Oh, di Zoom terbaca, baik. Baik, tema kita mendalami firman Allah. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pentingnya ataupun apa urgensinya bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita murid-murid Kristus untuk mendalami firman Tuhan, mendalami firman Allah. Ya, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terima ketika kita dengan setia mendalami firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita sebagai anak Tuhan. Ya, beberapa poin saya coba ambil ya. Karena hanya dengan demikian, dengan mendalami firman Allah, kita dapat mengerti pikiran-pikiran Allah. Ya, jadi kalau kita ingin tahu Tuhan ini maunya apa dalam kehidupan saya, Tuhan ini melarang apa dalam kehidupan saya, Tuhan maunya saya tidak melakukan apa, maka kita harus mendalami firman Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar membaca atau mendengarkan. Ya, nanti kita akan lihat bedanya. Apa sih kalau cuma sekedar membaca? Ya mungkin baca selesai, ngantuk tidur gitu kan? Atau mendengar. Kalau mendengar kan banyak sarananya, melalui ibadah seperti ini, atau melalui YouTube banyak kan di YouTube khotbah ya, itu mendengar. Nah, tapi hari ini kita akan mau belajar satu bagian dari tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi mendalami. Nah, apa itu mendalami? Mendalami itu sama itu dengan meneliti, ya, mempelajari, memeriksa, menggali, mengkaji, atau menyelidiki. Ya, jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau tadi sekedar membaca, ya baca gitu loh. Mendengar. Nah, tapi kalau mendalami itu sudah sangat-sangat dalam sekali dan memang sudah masuk dalam tahap pengkajian dan penelitian atau menyelidiki. Ya, nah, jadi saya sudah katakan tadi tidak sekedar membaca atau sekedar mendengar firman Tuhan. Dan apalagi pentingnya sih bagi kita untuk kita mendalami firman Tuhan ini ya, tidak hanya sekedar baca, tidak hanya sekedar dengar firman. Satu hal yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari-hari terakhir ini ada banyak sekarang ajaran-ajaran yang mulai menyeleweng atau melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ajaran-ajaran yang mulai menyesatkan, tapi terkadang kita tidak sadar bahwa itu ini ternyata sudah sesat gitu loh. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa ini adalah ajaran yang menyimpang, ini adalah ajaran yang menyesatkan, maka kita harus teliti firman Tuhannya, gitu. Nggak hanya sekedar terima. Ya, nggak hanya sekedar dengar khotbah tanpa menyaring ataupun tanpa mencoba meneliti kembali firman Tuhan itu. Nah, coba kita lihat satu ayat Alkitab ya, di Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang Yahudi Kristen yang ada di Berea ya. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan begini, Kisah Rasul 17 ayat 11 ya, saya bacakan.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi Kristen yang ada di kota Berea. Kenapa? Kenapa mereka melakukan menyelidiki kitab suci setiap hari loh ya? Artinya apa? Tidak ada hari tanpa mereka melakukan pendalaman firman Tuhan. Kan kata menyelidiki ya, tadi kan saya sudah ambil persamaan mendalami menyelidiki firman Tuhan. Menyelidiki kitab suci. Untuk memastikan benar nggak demikian? Betul nggak ini yang disampaikan hamba Tuhan ini? Gitu ya. Yang saya dengarkan dalam khotbah ini, benar nggak sih demikian? Maka tidak ada jalan lain, kita harus lakukan pendalaman firman Tuhan. Ya, oke, itu pengantar. Ini materinya panjang ya teman-teman ya. Kebetulan saya dapat materi yang panjang. Jadi tadinya saya materinya seharusnya bulan Agustus. Waktu saya dapat sini, wah ternyata panjang sekali. Nah, puji Tuhan gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua sabar, tapi ini sangat bagus ya untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang setia untuk melakukan pendalaman firman Tuhan. Nah, bagaimana cara mendalami firman Allah? Ya, oke. Ada 3 cara yang utama untuk kita mendalami firman Allah. Yang pertama, kita mempelajari firman Allah. Yang kedua, menghafal ayat-ayat Alkitab dari yang kita baca. Ya. Dan yang ketiga, merenungkan firman Allah. Jadi tiga cara ini merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk mendalami firman Allah. Kita akan mencoba mengupas satu persatu ya teman-teman ya. Nah yang pertama mempelajari firman Allah. Sebagai murid-murid Kristus kita adalah pekerja bagi Kristus ya. Itu sering kita disebut ya. Bahwa sebagai murid-murid Kristus maka kita disebut juga sebagai pekerja-pekerja Kristus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 Paulus berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, jadi usahakan agar kita layak menjadi pekerja-pekerja Kristus. Bagaimana supaya kita layak menjadi pekerja-pekerja Kristus? Tentu kita harus mempersiapkan diri kita, mengisi diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman. Kalau kita ingin bertumbuh, ya, kalau kita ingin mendalami lebih lagi, maka lakukan pendalaman firman Tuhan ini. Tidak ada cara lain, ya. Kalaupun ada, kita bisa menggunakan buku-buku panduan, buku-buku ini, tapi tetap yang utamanya adalah harus dari Alkitab. Ya, karena kadang-kadang kalau ada buku-buku yang bisa kita katakanlah buku teologi, itu bisa saja pikiran dari penulis, gitu ya. Nah, tapi marilah di sini kita nanti akan belajar bahwa pendalaman ini adalah yang kita lakukan secara pribadi. Ya, bukan berdasarkan panduan ataupun apa kata orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, kita lanjut. Sebagai seorang pekerja, para murid Kristus harus lebih sungguh-sungguh mau belajar lebih dalam tentang Allah dan firman-Nya, ya. Jadi tadi saya katakan, kalau seorang pekerja itu nggak siap dengan keahlian-keahliannya, maka dia tidak akan menjadi pekerja yang cakap, tidak akan menjadi pekerja yang handal. Demikian juga seorang pekerja Kristus. Ya, kita semua ini adalah pekerja-pekerja Kristus. Dimanapun kita melayani, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Apapun jabatan pelayanan Anda, ya, kita semua adalah pekerja-pekerja Kristus. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh mau belajar, mendalami tentang firman Allah. Nah, Salomo mengajar anaknya tentang menyelidiki firman Allah secara mendalam untuk mendapatkan hikmat. Mari kita lihat di Amsal 2 ayat 4-5 yang berkata demikian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Coba bayangkan mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, harta karun. Ini kan luar biasa perjuangannya ini, ya. Nggak bisa ini kalau cuman 5 menit, 3 menit, nggak cukup nih untuk mencari perak, ya, atau mencari harta karun, harta terpendam. Itu butuh effort yang luar biasa. Kemarin saya nonton film di Trans TV,
menceritakan petambang-petambang di Chili yang tersesat dan terkubur di ruang tambang. Mereka hampir 60 hari di situ, tapi akhirnya bisa diselamatkan. Nah, saudaraku, mereka ada ratusan kilometer di bawah perut bumi untuk mencari harta. Apakah itu emas? Apakah itu apalah gitu ya di perut bumi. Itulah luar biasanya untuk mencari harta terpendam itu. Nah, itu yang Salomo ajarkan kepada anaknya, dan itu sampai kepada kita hari ini. Kalau kita ingin menjadi pekerja-pekerja Allah yang tangguh, ya, maka cari firman Tuhan itu seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, jadi nggak gampang loh teman-teman ya. Mungkin selama ini kita berpikir ya udahlah karena saya udah rajin ibadah, rajin dengar khotbah gitu ya. YouTube kan banyak banget sekarang, semuanya ada. Anda mau apa saja ada di sana, ya. Tapi apakah cukup? Nggak cukup ternyata. Hari ini kita diajarkan oleh materi kita ini, gali, ya, dalami firman Tuhan. Ya, pencarian dan pengejaran seperti itu sangat memerlukan disiplin tinggi. Nah, jadi disiplinnya nggak boleh main-main. Ya, tadi yang saya ceritakan film itu tadi, kalau mereka salah saja mengebor sesuatu di perut bumi itu runtuh, mati dia. Jadi sama dengan firman Tuhan, butuh kedisiplinan, ya, butuh satu usaha yang benar-benar dari kita yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kita lanjut. Saya nggak bisa lama-lama karena materinya panjang banget. Ya, nah, saudara, bahan pemahaman Alkitab harus dimulai dari bahan yang sederhana dan praktis ditujukan bagi petobat-petobat baru. Nah, ini begini ya, materi ini bisa juga bagi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang sudah aktif dalam pelayanan, kelas pemuridan misalnya, dan juga bagi jemaat umum, ya, semua cocok, ya, semua pas untuk kebenaran materi pada malam hari ini, ya. Nah, katakanlah ini untuk poin bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang sudah terlibat aktif di dalam kelas-kelas pemuridan, ya. Nah, kita bisa, ya, untuk memberikan katakanlah kepada murid-murid kita, bahan-bahan Alkitab yang sederhana, praktis, yang ditujukan untuk murid-murid Kristus yang baru gitu ya, yang baru ikut dalam kelas pemuridan, yang baru kita injili, ya. Bertujuan agar murid Kristus baru tersebut maju dan bertumbuh setahap demi setahap. Nah, ibaratnya kita menyuapi firman Tuhan kepada bayi-bayi rohani, ya. Jadi ketika kita mengajarkan, ya, katakanlah kita sebagai seorang pelatih, ya, pembina, mengajarkan bagaimana murid kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, menggali firman Tuhan, maka lakukan itu pertama kali dengan bagian-bagian ataupun ayat-ayat yang sederhana dulu, ya, bahan-bahan yang sederhana. Dan kita melakukan itu pun kepada murid-murid kita seperti kita memberikan bayi-bayi rohani, ya, memberi makan kepada bayi rohani. Dan mengajarkan bagaimana memelihara firman Tuhan itu. Nah, contoh kalau di LPPI kan kita udah kenal itu 4 hukum rohani, ya. Bimbingan lanjutan dasar 1-6. Itu kan boleh dibilang metode yang praktis, sederhana, tapi dapat membimbing, ya, orang-orang Kristen baru, murid-murid Kristen baru untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, dengan 4 hukum rohani kita memenangkan dia, lalu dengan BLD kita mulai membina, ya, mengajarkan bahan-bahan yang sederhana. Nah, setelah para murid semakin bertumbuh, mereka harus diajar untuk dapat makan sendiri dan tidak disuapi lagi. Nah, jadi teman-teman, kita ini juga menjadi catatan bagi kita, ya, yang ada di kelas-kelas pemuridan. Mari kita mengajarkan murid-murid kita itu pada waktunya mereka bisa secara mandiri untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, secara mandiri untuk menggali firman Tuhan, tidak selamanya tergantung pada pembinanya atau pelatihnya, ya. Dan kita pun sebagai orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, nggak bisa lagi tergantung sama khotbah pendeta misalnya, nggak bisa, harus secara mandiri, ya. Kita bisa mampu menggali firman Tuhan, karena suatu ketika, coba bayangkan ketika tidak bisa lagi misalkan diadakan ibadah-ibadah seperti ini, dimanapun misalnya, ya,
Terus kita mau kemana? Kalau kita tergantung sama seorang pendeta, kalau nggak ada pendeta saya nggak ngerti firman Tuhan. Wah, itu bahaya itu, ya. Maka hari ini kita diajarkan, yuk kita mulai secara mandiri, secara pribadi untuk mampu menggali firman Tuhan, ya. Sehingga secara pribadi pun kita tetap dapat bertumbuh, tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya. Nah, kalau di LPPI setelah dia semakin bertumbuh, ada namanya KP, kelompok penemuan, ya. Itu kan sudah semakin tinggi dia, ya. Dia udah berbentuk PA, udah lebih tinggi daripada BLD. Nah, sehingga murid-murid Kristus diajar untuk makan makanan rohani sendiri langsung dari firman Allah. Ya. Kita ajarkan dan kita sendiri pun belajar untuk secara pribadi dapat bertumbuh menggali kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, jika Anda dapat menunjukkan kepada murid-murid Kristus bagaimana mereka dapat belajar sendiri, maka mereka akan menemukan sukacita karena menemukan sendiri kebenaran serta kesempatan untuk merumuskan gagasan-gagasan mereka sendiri berdasarkan firman Allah yang tidak pernah berubah. Ya, jadi kita ajarkan. Selain kita sendiri sebagai seorang pelatih misalnya, belajar juga untuk mandiri gitu ya. Dapat menggali kebenaran firman Tuhan, kita ajarkan juga murid-murid kita untuk mereka pun belajar menggali sendiri dan murid-murid kita itu akan menemukan sukacita. Ya, karena dia bisa menemukan sendiri gitu loh. Oh, ternyata misalkan kita kasih satu perikop, rahasianya ini ternyata ini loh. Dia mampu menemukan sendiri. Ya. Nah, pemahaman Alkitab yang paling mengasihkan adalah pemahaman Alkitab yang Anda rancang dan temukan sendiri, bukan diberitahu orang lain. Nah, tadi saya sudah sebutkan. Ya. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita melakukan penelaahan Alkitab, pendalaman Alkitab, ya, katakan satu perikop. Dan kita bisa menemukan sendiri rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dari nats ataupun perikop yang kita baca itu bukan karena dikasih orang lain, bukan karena kita baca dari buku yang lain, tapi benar-benar kita menggumulinya sendiri. Ya, itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, contoh pembelajaran dengan BLD, kita akan dipandu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menemukan referensi jawabannya dari Alkitab. Ya, kita semua sudah tahu dari BLD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, cari jawabannya di Alkitab. Nah, ini kan tadi untuk orang-orang Kristen baru ya. Kan itu sederhana gitu. Bahkan jawabannya ada di bukunya gitu loh. Kadang-kadang ada yang nggak tahu tuh. Dia nggak tahu, cari. Terus dikasih tahu, ayatnya ada di sini. Wah, ada di sini ternyata ayatnya gitu. Ada yang nggak tahu gitu ya. Nah, tapi pada makin kemarin mereka semakin paham gitu loh. Dan mereka akan belajar, oh asik ya, kita ada masalah di sini, di bagian pertanyaan-pertanyaannya, baru jawabannya ada referensi Alkitabnya, ya, seperti itu. Nah, dalam pemahaman Alkitab secara pribadi ada 5 unsur penting yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita melakukan PA pribadi, ya, pendalaman Alkitab secara pribadi, ada 5 unsur penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penyelidikan asli, ya, penyelidikan asli, ya. Yaitu kesimpulan dan penerapan kebenaran harus merupakan pengamatan Anda sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itu tadi, penyelidikan asli kita temukan sendiri, ya, bukan karena dari orang lain. Lalu, teratur dan sistematis, lengkapi bagian tugas dalam suatu periode tertentu, biasanya seminggu, seperti pertemuan BLD ya. Kan kalau kita BLD itu kan teratur dan sistematis. Kan walaupun BLD itu pendek-pendek, kan nggak bisa kita kebut 1 hari 1 sampai 6 kan? Kan kita selalu udah diatur, minggu ini pertemuannya BLD 1 ya, baru di bagian belakang nanti kita ketemu lagi ya, BLD 2 di minggu depan. Itu teratur loh. Jadi jangan dikira itu, kok begitu sih, kenapa? Kan ini tipis gitu ya, kenapa nggak kita kebut aja? Enggak. Itu ada tujuannya ya. Itu adalah menunjukkan adanya keteraturan dan cara yang sistematis kita lakukan. Ya. Lalu ditulis kembali. Nah, tulis dengan kata-kata sendiri. Ini ditulis kembali ini, misalnya gini, ada satu pemahaman Alkitab, kita coba untuk merumuskan dengan tulisan kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri. Ya, itu akan lebih mudah kita untuk menghafalkannya ataupun mengingatnya daripada mungkin kita ambil langsung dari ayat Alkitabnya, berapa ayat misalnya gitu. Kita mungkin agak sulit. Tapi kalau udah kita buat dengan satu rumusan dengan kata-kata kita sendiri dari ayat Alkitab yang kita baca, itu akan sangat memudahkan kita. Ya.
Lalu penerapan pribadi. Apa kata Alkitab untuk diri sendiri untuk kita lakukan? Ya. Nah, jadi penerapan pribadi itu kan tadi kita baca satu perikop contoh, kemudian ini Alkitab ataupun Allah ngomong apa ya buat saya harus melakukan apa dari perikop yang saya baca. Lalu yang kelima, unsur yang kelima, dapat diteruskan. Kebenaran yang Anda peroleh harus dapat diteruskan kepada orang lain dengan metode yang sederhana dan jelas. Jadi lakukan pelipat gandaan rohani dan Anda akan menghasilkan buah rohani. Nah, jadi kebenaran-kebenaran yang kita peroleh ketika kita melakukan PA itu harus bisa ditransfer, harus bisa kita ceritakan, kita teruskan kepada orang lain, ya. Sehingga orang lain pun yang mendengar itu bisa diberkati melalui apa yang kita pelajari ataupun apa penggalian-penggalian Alkitab yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi itu 5 unsur penting ketika kita melakukan pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab secara pribadi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada satu bentuk sederhana melakukan PA untuk murid Kristus baru. Nah, kalau kita kan di LPPI kan sebenarnya kita sudah belajar sih ya. Apalagi teman-teman yang sudah terlibat aktif dalam pemuridan, BLD 5 ya. Memulai hidup baru dalam firman Tuhan kan. Di situ kan kita diajari bagaimana cara kita ber-PA. Ya, yang pertama apa? Pengamatan, yang kedua penafsiran, yang ketiga penerapan. Ya, 3 bagian ya. Nah, sebenarnya ini agak mirip-mirip teman-teman dari materi kita ini. Tapi tentu kita, ini boleh nih ada satu materi baru gitu ya. Di samping apa yang sudah kita pelajari. Nah, metode ini diciptakan oleh Dawson Trotman. Dia ini pendiri Navigators. Ya, pendiri Navigators. Navigators tahu ya teman-teman ya. Organisasi yang penginjilan ini ya. Ya, yang melakukan pekabaran Injil dan juga pemuridan-pemuridan. Nah, disebut metode ini point blank. Ya, ini diciptakan oleh Dawson Trotman. Ya, nah ini kita ada contoh nih. Ya, contoh untuk melakukan metode PA si Pak Dawson Trotman ini dengan menggunakan sebuah ayat atau perikop pendek dari Alkitab. Ya. Kita melakukan 4 bagian, ya. Jadi dalam metode point blank ini ada 4 cara yang kita lakukan. Kalau tadi kan di BLD 5 kan kita 3 cara gitu ya. Nah ini 4. Yang pertama dikatakan poin utama dari ayat atau perikop. Nah ayat perikop berbicara tentang apa? Mirip ya sebenarnya ya. Pengamatan kan juga gitu ya. Kita ayatnya ngomongnya apa gitu. Lalu yang kedua, problem dari ayat atau perikop, apa yang tidak saya mengerti dari maksud ayat perikop tersebut. Nah, kita melihat apa sih yang nggak saya pahami dari perikop yang saya baca ini, gitu ya. Lalu yang ketiga, manfaat atau berkat dari ayat perikop yang saya baca, ya. Ayat perikop ini berbicara apa kepada saya. Nah, ini di bagian penerapan ya, aplikasinya. Lalu yang keempat dalam metodenya Pak Trotman ini, pembuktian berdasarkan ingatan. Nah ini tulislah ayat atau perikop tersebut berdasarkan ingatan Anda. Nah jadi kita diminta untuk dari yang sudah kita baca perikop itu kita tulis sendiri. Nah ini metode-metode yang menarik ya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih nangkep dan lebih ingat karena itu hasil tulisan kita sendiri gitu ya. Nah mari kita coba melihat satu contoh PA dengan metode point blank ya dari Pak Trotman. Ada satu nas Alkitab diberikan kepada kita Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ini adalah amanat agung ya. Nah, kita lihat dulu ya poin utama dari perikop itu. Ringkasannya apa sih? Poin utama dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 yaitu dikatakan ini, dengan berjanji bahwa ia akan menyertai kita dengan kuasanya yang luar biasa, Yesus mengutus para murid pengikutnya untuk memuridkan, membaptis dan mengajar semua bangsa. Ya, nanti kita lihat ayatnya ada di bagian belakang ya. Nah ini poin utama dari perikop Matius 28 ayat 18 sampai 20.
Lalu apa garis besarnya? Ya, poin utama dari perikop garis besarnya. Nah, disebutkan begini, Yesus membuka amanat agung ya kepada para murid, yaitu ada tiga bagian di sini. Amanat agung itu pertama kuasanya. Nah, kuasanya disebutkan kan segala kuasa di surga. Lalu yang kedua, segala kuasa di bumi. Ya. Lalu apalagi garis besar dari amanat agung itu? Rencananya pergi kepada semua bangsa. Ya. Kan kita diperintahkan karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, pergi kepada semua bangsa. Menjadikan apa? Murid. Nah, jadi ketika kita disuruh pergi, kita disuruh menjadikan murid, ya, memuridkan. Lalu membaptis dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau kita kan di LPP tidak membaptis ya, tapi kita bawa ke gereja supaya dibaptiskan orang-orang yang bersedia ataupun membuka hati untuk terima Kristus. Lalu yang ketiga, rencananya mengajar untuk taat terhadap semua firman Allah. Nah, ini bagian B-nya ya, garis besar dari amanat agung. Lalu C, janjinya satu senantiasa beserta kita ya, penyertaan Tuhan dan bersama kita dalam setiap langkah baru dalam iman ya. Ini dia bagian tadi garis besar dari kalau kita ber-PA ya dengan amanat agung tadi, garis besar dari amanat agung. Lalu kita akan melihat bagian yang kedua, apa problem dari perikop. Nah, tadi kan kita lihat, setelah tadi kita amati, kita lihat problemnya apa sih dalam perikop ini. Nah, ada pertanyaan di situ. Mengapa orang-orang Kristen begitu lemah di dalam menanggapi perintah atau amanat Kristus? Ya, jadi kan memang ini nyata nih. Semua orang tahu ini, orang Kristen semua tahu ini ayat ini. Tapi kan nggak semua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini kan menjadi problem ya dalam perikop itu, dan itu menjadi tanda tanyanya bagi kita. Kok kenapa ya? Semua orang tahu ayatnya, semua orang pernah dengar, tapi nggak semua orang melakukan ya untuk pergi itu menjadikan segenap bangsa muridku ya. Mungkinkah menggenapi amanat agung Kristus dalam generasi kita? Nah, itu kan pertanyaannya itu. Mungkin nggak sih amanat agung Kristus ini kita genapi di dalam generasi kita? Nah, ya, itu problem-problem yang bisa kita temukan ketika kita ber-PA tadi dengan ayat amanat agung. Lalu bagian yang ketiga, kita bisa melihat manfaat atau berkat dari perikop itu apa. Ya, setelah kita tadi lihat permasalahannya, lalu kita lihat apa sih berkat dari perikop ini buat kita, gitu ya. Nah, di sana dikatakan Yesus berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai saya, ya, kemanapun saya pergi di dunia ini untuk memberitakan Injil dan mengajarkan firman-Nya. Jadi kalau kita bicara manfaat ataupun berkat dari perikop, itu langsung menunjuk kepada diri kita sendiri. Ya, sama juga kan dengan di BLD kan, bahwa penerapan itu kan sudah bagi kita, gitu ya. Kita melakukan apa, gitu ya. Nah, ini pun begitu. Yesus berjanji Dia akan menyertai kemanapun saya pergi di dunia ini untuk memberitakan Injil dan mengajarkan firman-Nya. Nah, lingkungan terdekat bagi kita untuk memberitakan Injil tentu keluarga kita, ya, tetangga kita, masyarakat kita, sekitar kita, ya, gereja dan sekolah dan lain-lain. Nah, jadi ini manfaatnya bagi kita bahwa oh ternyata kalau saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memberitakan Injil kemanapun itu, dikatakan bahwa Tuhan menyertai saya. Nah, jadi kan ini kan tentu menjadi pertanyaan, terus kok orang banyak yang takut gitu loh, kok banyak orang yang nggak melakukan. Ya, itu tadi menjadi problem lagi ya, problem yang di bagian yang kedua tadi ya. Lalu setelah kita mendapatkan manfaatnya, baru yang keempat, pembuktian berdasarkan ingatan. Nah, inilah dia, kita tulis kembali ayat-ayat itu ya. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi kita buktikan, boleh kita tulis supaya kita ingat, kita hafal nih ayatnya ini. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu ada 4 metode
point blank yang ditemukan Pak Trotman tadi, pendiri Navigators, untuk cara kita ber-PA, ya, mendalami Alkitab, menambah apa yang sudah kita ketahui, ya, dari pelajaran kita di bimbingan lanjutan dasar, ya. Oke, nah itu tadi bagian yang pertama. Tadi kan ada 3 cara ya untuk mendalami Alkitab. Tadi yang pertama apa? Kita lupa kan? Saya juga lupa. Enggak, bagian yang pertama tadi adalah kita mempelajari, ya. Coba kita lihat ke atas ya. Mempelajari firman Allah. Oke. Kan ada 3 tadi. Yang kedua, kita menghafal, ya. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, sekarang kita masuk nih bagian yang kedua, menghafal ayat Alkitab. Alasan penting menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, kenapa penting dihafal? Teman-teman mungkin sudah banyak ribuan ayat Alkitab yang sudah kita baca. Bagi kita yang sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berarti udah ribuan banget gitu ya. Mungkin sudah berapa juta, kalau dari kata sih udah jutaan kata gitu ya. Pertanyaannya, berapa banyak yang bisa kita hafal? Kan itu, ya kan? Nah, iya. Apa sih alasannya penting menghafal, ya? Nah, ini menurut seorang anak Tuhan juga, Francis Cosgrove. Dia seorang staff navigators, seorang mantan angkatan laut Amerika, ya. Kenapa penting kita menghafal Alkitab? Ya, dia ada sebutkan agar menumbuhkan iman kita, ya. Menang atas dosa, pembersihan batin, mengenal doktrin Alkitab, bimbingan, doa, pemahaman Alkitab, ya, menemukan bagian-bagian yang penting, perenungan, pengalaman dalam Roh Kudus, penyembahan, memanfaatkan waktu, konseling, bersaksi, dan mengajar. Nah, ternyata banyak sekali pentingnya menghafalkan ayat Alkitab ini, ya. Dan kita bisa gunakan untuk poin-poin yang ada disebutkan oleh Francis Cosgrove tadi. Ya, dalam doa kita bisa memakai ayat Alkitab. Di dalam PA tentunya, ya. Di dalam konseling, ya kan? Kadang-kadang kan pernah nggak berpikir terjadi tiba-tiba kita harus bertemu dengan seseorang yang membutuhkan satu konseling tanpa diatur waktunya, tanpa disengaja. Nah, kalau kita kosong dengan firman Tuhan, kita mau nyampaikan apa? Kan gitu ya, menyampaikan apa? Tapi kalau dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, memori kita, ada banyak firman Tuhan yang sudah kita hafalkan, kita tinggal pilih apa yang cocok untuk pergumulan dari orang yang sedang sharing dengan kita. Ya kan? Kadang-kadang kan buka Alkitab nggak sempet gitu loh. Dan memang kita nggak bawa Alkitab misalnya, nah, itu bisa. Nah, itu salah satu ya, untuk mengajar tentunya. Ya, jadi teman-teman, ternyata penting ya, penting sekali kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab, ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mulai menghafal ayat Alkitab? Kapan waktunya? Nah, di sini sejak usia dini, ya. Kenapa? Sejak usia dini, waktu masih kecil, waktu masih anak-anak, masih fresh, ya. Kita mulai dari rumah kita, menghafal Alkitab. Kalau orang Yahudi, itu kan ada di Alkitab ya, berbicara tentang firman Tuhan waktu kamu duduk-duduk, waktu kamu bermain, waktu kamu belajar, waktu kamu makan. Artinya apa? Itu diceritakan firman Tuhan, hukum Taurat bagi orang Yahudi itu cara dia untuk anak-anak ini hafal firman Tuhan. Gitu. Makanya orang Yahudi pintar-pintar. Ya kan? Karena kan firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Gitu loh. Gak ada ngalahin, ya. Sejak usia dini teman-teman. Lalu kapan lagi yang tepat untuk menghafalkan ayat Alkitab? Bagi petobat-petobat baru, ya. Bagi orang-orang Kristen baru. Dan juga ya sama, masih fresh. Kalau orang Kristen baru kan tingkat keingintahuannya, kerinduannya kan masih tinggi, ya. Nah, suruh ajarkan cara untuk menghafal ayat Alkitab. Ya, sebagai suatu unsur yang penting, amat penting dan menentukan untuk membantu pertumbuhan rohani seorang Kristen baru. Semakin banyak seorang Kristen baru menghafal ayat Alkitab, itu akan semakin membentengi dia. Kalau orang Kristen baru itu kan banyak godaan gitu ya. Mungkin dia masih baru terima Kristus. Pastilah ajaran-ajaran yang sebelumnya itu masih terus mengganggu dia. Tapi kalau dia sudah kita ajarkan, penuhi dengan ayat-ayat hafalan firman Tuhan, itu akan membentengi dia ya. Dan rohaninya akan bertumbuh. Dan kapan lagi waktu yang paling tepat untuk menghafal firman Tuhan?
mulai sekarang. Ya, tidak ada kata terlambat. Nah, kita yang udah usia kepala 4, yang kepala 3 ada ya? Oh ada kepala 3. Kepala 4, kepala 5, kepala 6 gitu ya. Intinya, berapapun kepala kita, usia kita, itu adalah waktu yang tepat untuk menghafal. Mulai dari sekarang. Ya, memang semakin tinggi usia kita, semakin tingkat kesulitan menghafal itu semakin tinggi gitu ya. Orang kan sering ngomongnya faktor U gitu ya. Waduh, nggak susah deh mau ngapal lagi. Faktor U deh gitu ya. Nah, tapi jangan punya alasan. Nah, hari ini kita diajarkan jangan beralasan, mulai dari sekarang. Ayo, berapa ayat yang bisa kita hafal? Nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Kita lanjut. Cara untuk menghafal. Nah, ini. Cara untuk menghafalnya bagaimana sih? Ya. Kalau di materi yang saya baca, dia menggunakan kartu-kartu. Jadi orang-orang navigator itu pada waktunya itu ya, dia buat kartu-kartu yang berisi ayat-ayat firman Tuhan. Satu kartu itu bisa berisi 1 ayat atau bisa berisi 2 ayat, dan itu dia berikan kepada setiap orang-orang yang diinjili, ya, orang-orang Kristen baru gitu loh, orang-orang navigators. Nah, jadi dengan kartu-kartu ini kan bisa dikantongi, ya. Nah itu bisa kita lakukan juga loh maksudnya ya. Kita kantongi nih ayat, ya kita lagi dimanapun hafal nih ayat gitu loh. 1 ayat deh misalnya kan, masa iya 1 hari nggak bisa kehafal gitu loh. Ya toh, sambil kita lagi di bis nih misalnya, mau ke kantor, ya hafal, kan tinggal keluarin kartunya, hafal. Firman Tuhan, 1 atau 2 ayat, itu cara yang pertama. Yang kedua, menggunakan kertas yang dapat ditempel di dinding rumah kita, kan suka itu tempelan-tempelan. Saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil itu saya suka nempelin kertas berisi ayat Alkitab di kamar mereka, ya. Tapi waktu rumah saya direnovasi, dihancurin temboknya kan, hilang deh semua kertasnya gitu. Tapi saya percaya firman Tuhan yang mereka sudah baca di tembok yang saya tempel-tempel itu pasti ada menempel ya dalam hati mereka. Nah, gunakan kertas tempelan di dinding, ya, di cermin. Jadi waktu kan ada suka kertas post-it itu ya, yang warna kuning itu ya. Bikin aja ayat Alkitab di situ. Kalau mungkin terlalu kecil ya agak gedein aja deh, pakai spidol atau bagaimana. Tempel ya di cermin. Nah sambil bercermin, baca itu ayat. Wah luar biasa kan. Apapun, pokoknya 1 ayat deh, baca. Dan kalau kita buat di cermin, pasti tiap hari kita baca. Karena pasti setiap hari kita bercermin, ya kan. Taruh di cermin, set gitu loh. Di mana lagi? Di kulkas, ya. Tempel itu di kulkas. Sambil buka ini, baca firman Tuhan. Loh, kedengarannya memang kadang-kadang, iya kan? Tapi ternyata ini cara, ya, salah satu cara untuk kita dipenuhi dengan firman Tuhan. 1 ayat saja, ya, tempelkan post-it yang kuning itu, tempel 1 ayat. Di cermin kita untuk nyisir 1 ayat. Gak usah banyak-banyak gitu loh. Ya kan? Di kartu-kartu tadi kantongi gitu ya. Lalu apa? Ini cara-cara untuk sekarang ya, zaman now, menggunakan rekaman voice note di HP kita, ya. Kan kita bisa baca itu misalnya sambil kita baca kita rekam, ya toh? Kan bisa kita putar lagi. Waktu kita di jalan, waktu kita di kantor, rekaman suara kita sendiri itu cenderung akan lebih cepat untuk kita terima atau kita ingat karena itu suara kita, gitu ya. Nah. Dan yang keempat, temukan cara yang paling tepat bagi Anda untuk menghafal Alkitab. Silakan cari cara yang paling cocok untuk kita. Cara yang paling gampang untuk menghafal, ya. Ya, dihafal dulu, ya. Ada dulu ayatnya gitu. Baru kita lakukan, ya toh? Hafalkan. Karena kadang-kadang kan gini. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Ya toh? Kan dia menghempang cobaan itu dengan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Nah kita kalau misalkan masuk dalam satu pencobaan yang tidak kita duga-duga, terus kosong, pasti masuk deh, dicobain deh gitu ya. Tapi kalau ada firman Tuhan tadi yang kita baca, yang kita ingat, yang kita hafalkan, itu akan menjadi satu senjata kita untuk melawan iblis ya. Nah, jika Anda sedang membina seorang petobat baru, nah ini kalau kita sedang membina ya, kita punya murid nih ceritanya. Ada 4 ayat Alkitab yang penting untuk dihafalkan oleh murid Anda dan juga untuk kita tentunya, bukan hanya murid. Yaitu yang pertama, jaminan keselamatan, itu dalam Yohanes 5 ayat 24.
Tentu ayatnya ditulis, tadi mungkin dalam kartu tadi ya. Lalu jaminan kemenangan atas dosa 1 Korintus 10 ayat 13, jaminan pengampunan 1 Yohanes 1 ayat 9, jaminan pemeliharaan melalui doa Yohanes 16 ayat 24. Ini 4 ayat ini boleh kita bagikan dalam bentuk kartu-kartu misalnya kepada murid kita, kamu hafal ya dalam pertemuan berikutnya. Nah coba, dia udah hafal belum? Tapi jangan cuma suruh dia ngapal, kita juga ngapal gitu kan. Kadang-kadang kan muridnya suruh ngapal, pelatihnya ditanya kagak tahu gitu, sama aja gitu ya. Kita pun harus hafal ya. Sama seperti menghafalkan 4 hukum rohani kan. Kan nggak hanya murid yang disuruh menghafal, pelatihnya harus hafal juga. Kan gitu ya. Nah, Anda dapat memberikan kartu-kartu yang berisi ayat-ayat hafalan tersebut kepada murid-murid kita, ya. Oke, nah bagian yang ketiga, bagian yang terakhir adalah kita merenungkan firman Allah. Jadi tadi setelah kita pelajari, sudah kita hafal, kita renungkan. Merenungkan firman Allah merupakan bagian yang sama pentingnya setelah kita mempelajari firman Allah dan menghafalkannya, ya. Merenungkan firman Allah berarti membiarkan janji-janji Tuhan membanjiri pikiran kita, ya. Memenuhi hati kita dan menambatkan jiwa kita sepanjang hari. Jadi merenungkan firman Allah itu ya samalah seperti kita tadi itu ya, pendalaminya ya. Sehingga janji-janji Tuhan itu ada masuk dalam pikiran kita, memenuhi hati kita ya, dan mempengaruhi keseharian kita sepanjang hari dengan firman Tuhan. Nah, dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi firman Tuhan sudah mengajarkan kita ya untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus ada orang nanya, terus kapan kerjanya? Kan gitu kan, kalau cuma renungkan firman Tuhan, saya kapan kerjanya? Loh, maksudnya bukan begitu. Kita tetap bekerja, lakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, apakah kita sebagai siapapun di dunia kerja, lakukan. Tapi artinya apa? Dalam kita melakukan pekerjaan, ya, tetap tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya kalau dalam pekerjaan kita ada sikut-sikutan, tentu seorang anak Tuhan tidak sikut-sikutan ya, dan lain-lain lah ya dalam dunia kerja, apa yang enggak gitu di dalam dunia kerja, kita tidak lakukan itu. Itu kan sudah artinya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang ketika kita bekerja, dan malam mungkin nanti kita dalam waktu kita tertentu sebelum kita rebahan tidur, kita renungkan firman Tuhan ya. Dan memang supaya kita bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati, tidak hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu, tentu ada kelihatan perbedaannya. Ini anak Tuhan dan ini anak hantu. Ya, artinya orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus dong, kalau semuanya sama saja terus ngapain? Bedanya apa Anda dengan mereka? Kita dengan mereka gitu loh. Iya dong ya. Jadi supaya kita bertindak hati-hati, dan apa katanya? Janjinya apa? Perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Kadang-kadang kan orang mencari keberhasilan itu ke Gunung Kawi gitu ya. Iya dong, kan ada kan? Mencari keberuntungan itu kan ya itu tadi, cari kemana-mana. Ternyata orang Kristen nggak kemana-mana. Hidup dalam firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Ya. Nah, saudara sekalian, nah tadi kan kita belajar tuh, oh begitu caranya ya ber-PA, begitu caranya kita mendalami firman Tuhan. Nah ternyata muslihat dari iblis pada zaman modern ini ada. Ya kan, kalau ada orang-orang yang tekun, ada orang yang setia, iblis kan nggak suka. Ya. Nah, apa muslihat iblis pada zaman modern ini sehingga anak-anak Tuhan itu sulit, ya kan, sulit untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, yang pertama di sini ada dicatat 4, kebisingan atau kesibukan. Nah, ya, ini kan udah keseharian kita ini. Bising gitu ya, terus sibuk. Ya. Bising itu kalau di perumahan-perumahan yang
besar-besar atau elit nggak kedengaran bising. Tapi coba teman-teman sekali-sekali masuk ke area-area yang banyak kontrakan. Itu pagi-pagi bising banget loh. Seliwuran ke sana kemari gitu ya, bising banget itu. Dan sangat sibuk gitu loh. Crowded tuh ya. Apalagi kalau dari gang-gang sempit gitu. Tapi itu dipakai iblis loh untuk supaya anak-anak Tuhan ada punya alasan. Saya lagi sibuk, berisik, nggak bisa gitu ya. Nah lalu yang kedua apa lagi musuh dari iblis? Ingin cepat, instan. Orang Kristen sekarang ini ingin semua bikin cepat gitu ya. Kalau bisa nggak usah lama-lama baca, dengar saja kan gitu kan. Dengar dari audio saja misalnya. Semua pengen instan ya. Nggak usah ke gereja, dengar dari YouTube saja. Kan ada yang gitu kan. Ngapain ke gereja, bangun-bangun pagi-pagi, macet-macetan misalnya di jalan. Buka YouTube aja. Selesai kan, instan gitu loh. Itu tapi dipakai iblis loh ya, hati-hati. Tapi bukan maksud saya nggak boleh. Boleh juga kalau kita lagi sakit, ya kan. Daripada kita nggak dengar firman Tuhan, ya kita buka ibadah di online ya. Keramaian orang banyak, nah sama tadi kebisingan ya. Kemudian salah menggunakan kemajuan teknologi. Nah, ya itu semua muslihat yang iblis pakai untuk anak-anak Tuhan sulit untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kita harus melawan muslihat iblis ini ya. Lawan. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan cara menarik diri dari kesibukan atau keramaian dengan menyendiri ke tempat yang sunyi sehingga ia dapat merenungkan firman Tuhan. Ya kan? Kan Tuhan Yesus itu kan waktu pernah ramai orang terus diajak murid-muridnya ingin katakanlah menyendiri, nyebrang danau naik perahu gitu loh. Tapi di sana udah orangnya ramai juga. Ternyata terus diikuti orang ya, namanya Tuhan Yesus ya. Nah tapi artinya apa? Kita diajarkan, yuk kasih waktu deh untuk menyendiri. Dari 4 yang iblis pakai tadi untuk membuat anak-anak Tuhan tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kita kalahkan mereka dengan teladan Tuhan Yesus. Kasih waktu ya, kasih waktu untuk menyendiri dong. Nggak harus retreat jauh-jauh gitu ya. Tentu ya kalau memang adanya di rumah, pakailah rumah kita. Ya apakah di kamar, pokoknya jauhlah dari kebisingan gitu ya. Intinya gunakan waktu yang sunyi itu untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Nah, hal-hal yang paling utama adalah kita harus mendisiplinkan diri agar tetap dapat merenungkan firman Allah meskipun jadwal kita sangat padat. Ya tadi orang sibuk, kita semua orang sibuk ya. Tapi disiplinkan diri. Kita harus bertekad untuk memiliki saat teduh yang khusus, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau ini enggak kita rencanakan, tidak kita buat satu disiplin diri kita, ini tidak akan terjadi. Pasti akan ada alasan selalu untuk tidak melakukannya, ya. Alasannya banyak tadi itu. Nah, meskipun disiplin itu kelihatannya sulit dan membosankan, namun kita harus tetap tekun di dalam iman sehingga Allah dapat membuat kita berbuah lebat, ya. Jadi memang sulit. Tadi iblis pakai banyak cara untuk membuat kita tidak punya waktu, ya. Tapi walaupun dikatakan sulit, membosankan, kita harus tetap tekun. Ya. Kalahkan deh, ya itu tadi. Kalahkan deh semua godaan-godaan iblis itu. Tetap tekun dalam iman sehingga apa? Allah akan membuat kita berbuah-buah lebat. Nah inilah alasannya teman-teman sekalian ya. Mengapa kita harus menyelidiki firman Allah dalam belajar menghafalkan dan merenungkannya. Ya, sekali lagi tidak cukup kalau cuma sekedar dengar ataupun baca sekilas, nggak cukup ya. Tadi kita harus belajar, mempelajari, menghafalkan ya dan merenungkannya. Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Jadi intinya adalah lakukan semuanya ya. Lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Ya. Tadi kita belajar bagaimana kita mendalami firman Tuhan. Pertama kita pelajari firman Tuhan, ya. Lalu yang kedua, hafalkan. Ya, ini mungkin hal baru ataupun sebenarnya enggak hal baru sih menghafalkan ini. Tapi ini menjadi satu perenungan baru. Oh, ternyata benar ya. Paling tidak dalam seminggu saya punya 1 atau 2 ayat Alkitab yang saya hafal. Caranya tadi sudah saya sampaikan, ya. Lakukan semua itu. Apabila kita tidak jemu-jemu berbuat baik, ya.
jika waktunya sudah datang, kita akan menuai. Ya, kita pasti akan menuai dari apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati dengan disiplin itu tadi. Satu hal yang pasti teman-teman, tidak akan sia-sia kalau kita mengambil tekad ataupun komitmen untuk setia di dalam firman Tuhan. Itu pasti akan membawa berkat bagi kita semua. Dia di dalam bidang apapun, ya, dalam bidang apapun. Pada waktunya kita akan menuai, ya. Jika kita tidak menjadi lemah, intinya jangan lemah, ya. Tetap tantangan silakan, godaan iblis silakan datang, tapi kita punya tekad. Saya akan berkomitmen untuk setia mempelajari, mendalami firman Tuhan dengan belajar menghafalkan dan merenungkannya. Kiranya pembinaan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. La,